Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmina Saadatul Ahmadiyah, NIM 221103030034 dari kelas BKS 1 angkatan 2022 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Baik teman-teman sekalian, pada slide pertama ini terdapat awal kemunculan dinasti Bani Umayyah. Di sini saya akan membahas tentang awal kemunculan Bani Umayyah, yang dimana dinasti Bani Umayyah ini lahir pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Berhasil didirikan bukan hanya karena kemenangan diplomasi Muawiyah bin Abi Sufyan atas peristiwa Perang Siffin, bagian dari Perang Saudara Islam I akibat terbunuhnya Utsman bin Affan, dan Perang Jamal. Setelah Ali wafat, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya, yakni Hasan. Namun setelah beberapa waktu, Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah. Lalu Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah I, dan perdamaian antara kedua inilah yang disebut dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait awal mula dinasti Bani Umayyah ini. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah ini adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi, dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Kepada Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah ini sistem pemerintahannya monarki, dan pendiri atau khalifah pertamanya yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang akan kita bahas di sini yakni bagaimana dinasti Umayyah ini berdiri, atau awal mula kemunculan dinasti Bani Umayyah ini ada. Pertama-tama latar belakang berdirinya dinasti Umayyah ini rentetan peristiwa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Umayyah, yakni yang pertama ada Perang Jamal, yang dimana perang antara kelompok Aisyah, Zubair, dan Talhah dengan kelompok pendukung Ali. Jadi pada masa zaman Ali bin Abi Thalib ini bisa dikatakan dengan masa yang banyak sekali pemberontakan dan banyak sekali fitnah dari kanan kiri. Pokoknya waktu pada masa itu banyak sekali pemberontakan dan macam-macam fitnah. Beberapa kali sempat terjadi pemberontakan atau bentrokan, perang saudara. Mengapa terdapat atau ada Perang Jamal ini? Yang pertama karena merasa kalau Abdullah bin Zubair inilah atau putra angkat Aisyah lah yang berhak menjadi khalifah. Terus juga ada provokasi dari Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini adalah seorang yang mengaku Islam tetapi ingin menghancurkan Islam, atau bisa disebut dengan orang munafik. Di sini pada zaman Ali ini ada orang yang ingin ngebaiat Ali. Pada zaman Ali ini ada orang yang tidak mau ngebaiat Ali dengan dalih mereka ingin tahu dulu siapa nih pembunuh dari Utsman bin Affan ini, karena mereka ingin tuntaskan dulu nih permasalahan siapa dalang dari pembunuhan Utsman bin Affan ini. Karena meninggalnya wafatnya Utsman bin Affan ini kan dikeroyok banyak orang dan banyak pemberontakan seperti itu. Jadi perang Jamal ini adalah perang melawan istri daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut dengan perang Jamal? Jamal ini artinya unta, karena beliau ini Sayyidah Aisyah ini
ditumpang melalui atau dengan unta, maka disebutlah dengan perang Jamal ini. Nah, adapun sahabat Nabi yakni Zubair dan Tolhah ini meninggal pada saat perang Jamal ini. Dan perang Jamal ini kan dimenangkan oleh kelompok pendukung Ali. Nah, pada zaman ini tuh banyak sekali pemberontakan antar sesama umat muslim dengan umat muslim lainnya. Nah, pada saat kelompok pendukung Ali ini memenangkan perang Jamal ini, mereka memulangkan si Sayyidah Aisyah ini ke Madinah dengan hormat. Nah, lalu terdapat perang Siffin, yakni perang antara kelompok pendukung Ali dengan kelompok Muawiyah. Nah, kelompok Muawiyah ini kan dikenal dengan kelompok atau kerabat daripada Utsman bin Affan ini yang telah wafat. Nah, kelompok inilah atau kelompok Muawiyah lah yang paling sangat menuntut Ali untuk mencari tahu siapa dalang dari wafatnya Utsman bin Affan ini. Nah, lalu perang Siffin ini dilatar belakangi jawaban Muawiyah atas utusan yang dikirim Ali bin Abi Thalib dari Kufah bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali setelah perang Jamal, yang memberikan jawaban yang pertama, Muawiyah ini tidak akan memberi baiat atas kepemimpinan Ali sebelum kematian Utsman bin Affan ditangani secara tuntas melalui jalur hukum. Dan yang kedua, yakni jika pengusutan terhadap kematian Utsman bin Affan tidak juga dilakukan, maka Muawiyah ini akan melakukan perlawanan. Nah, dari sini inilah terjadi pemberontakan antara kelompok Muawiyah dan kelompok Ali. Baik, lanjut kepada materi selanjutnya, yakni warisan dan budaya yang ditinggalkan. Warisan dan budaya yang ditinggalkan Bani Umayyah ini, yakni pertumbuhan kebudayaan pada Bani Umayyah adalah perkembangan di bidang arsitektur ditandai dengan dibangunnya masjid-masjid yang memenuhi kota. Peninggalan dinasti Umayyah, yakni yang pertama Masjid Quba Batu atau Qubat As-Sahra di Yerusalem, yang kedua Masjid Al-Aqsa dan Masjid Agung Umayyah di Damaskus yang dibangun pada masa Khalifah Al-Walid I. Yang ketiga, dinasti Umayyah juga meninggalkan banyak istana dan benteng pertahanan, salah satunya di Istana Qusair Al-Amro yang terletak di wilayah Yordania Timur. Memang pada masa Khalifah Al-Walid memiliki kecenderungan terhadap arsitektur. Jika orang-orang dulu berkumpul bersama, tema yang dibahas adalah tentang bangunan yang indah, sedangkan pada masa Sulaiman, tema obrolannya yakni mereka tentang pelacuran atau kebebasan seksual. Dan ketika masa Umar bin Abdul Aziz membahas tentang agama dan Al-Quran. Selain itu, seni rupa juga berkembang pada zaman Daulah Bani Umayyah, yakni yang terkenal pada zaman dulu yakni ada seni ukir dan seni pahat. Sama halnya dengan zaman permulaan, seni ukir yang berkembang pesat pada zaman itu yakni penggunaan khat Arab atau kaligrafi sebagai motif ukuran. Dan seni ukir yang terkenal yakni ada pada dinding-dinding tembok juga banyak terdapat di Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rangkuman syair yang difahat dan diukir pada tembok dinding bangunan masjid, istana, dan gedung-gedung lainnya. Lalu peninggalan dinasti Bani Umayyah ini terdapat ada yang saya ketahui ada dua, yakni yang pertama ada salah satu masjid yang dibangun pada masa dinasti Bani Umayyah, yakni Masjid Quba Batu atau Qubat As-Sahra di Yerusalem. Nah, masjid ini didirikan pada zaman Khalifah Abdul Malik. Ini ditunjukkan sebagai pengingat tempat naiknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua,
Isra Mi'raj. Yang kedua yakni bangunan masjid di peninggalan dinasti Umayyah lainnya yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini adalah Masjidil Aqsa. Nah, dan Masjid Agung Umayyah di Damaskus yang dibangun pada masa Khalifah Al-Walid I. Dan selain bangunan masjid, dinasti Bani Umayyah juga meninggalkan banyak istana dan benteng pertahanan. Bangunan istana pada masa ini memiliki ciri tersendiri, yaitu bangunan di tengah-tengah gurun pasir yang terasing walaupun kini banyak yang telah rusak. Contohnya adalah Istana Qusair Amro. Nah, selanjutnya di sini terdapat penyebab kemunduran dari Bani Umayyah, yakni yang pertama munculnya konflik internal dan eksternal di dalam kubu Bani Umayyah. Nah, kita bahas dari faktor internalnya terlebih dahulu, yakni yang pertama terdapat sistem monarki. Nah, kenapa sistem monarki ini menjadi penyebab dari mundurnya Bani Umayyah ini? Karena Bani Umayyah ini menggunakan sistem monarki yang dimana kelemahan dari sistem monarki ini yakni sistem ini kepemimpinannya turun temurun. Contohnya, jika pemimpin tersebut cerdas, maka pemerintah jadi bagus, dan sebaliknya jika pemimpinnya tidak cerdas atau tidak peka, maka akan hancur, dan itu menjadi penyebab mundurnya Bani Umayyah. Nah, selanjutnya pengganti khalifah atau yang menjadi khalifah ini masih kecil dan belum profesional. Jadi hal ini tidak dapat memberi kontribusi kepada pemerintah atau memberi pemikiran-pemikiran yang cerdas untuk memajukan pemerintahan tersebut. Kemudian mereka akan seperti boneka jika khalifahnya itu bisa dipermainkan seperti kapan dan di mana saja, karena mereka masih kecil dan tidak bisa bersikap profesional. Sehingga yang mengendalikan pemerintahan adalah para pembesar istana seperti Perdana Menteri, pengawal istana, dan pengawal khalifah. Nah, yang ketiga yang menjadi penyebab kemunduran Bani Umayyah, faktor internalnya yakni perilaku amoral dari para khalifah dan pembesar khalifah Bani Umayyah, yang termasuk faktor internal yang ikut memberi pengaruh terhadap hancurnya Bani Umayyah satu ini. Nah, jadi terdapat 3 faktor internal. Yang pertama sistem pemerintahan yang monarki, yang kedua khalifah yang masih kecil dan belum profesional, dan perilaku amoral dari para khalifah-khalifah tersebut. Selanjutnya terdapat faktor eksternalnya, yakni munculnya kekuatan Bani Abbasiyah menjadi penentang bagi Bani Umayyah ini. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah ini ditandai dengan ahli sejarah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah I yang pada saat itu telah menurun hampir di semua wilayah kekuasaannya. Jadi terjadi serang menyerang antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, dan hal ini akan mempercepat terjadinya penyebab kemunduran dari Bani Umayyah ini, karena Bani Abbasiyah ini menjadi penentang dari Bani Umayyah ini. Perkembangan kekuasaan lainnya di luar Abbasiyah ini seperti kerajaan Nasrani di Eropa dan kekuasaan Persia, serta di wilayah timur menjadi kekuatan-kekuatan di luar Abbasiyah yang menentang kekuasaan Umayyah I ini. Jadi kesimpulannya yakni munculnya kekuatan dari Bani Abbasiyah ini menjadi faktor eksternal sekaligus menjadi penentang Bani Umayyah. Kemudian banyak terjadi pemberontakan.
mulai dari Umayyah I sampai runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1816 sampai 1818 Masehi. Ketika terjadi perang terbuka melawan pasukan NATO di Skandinavia, penyebab terjadinya faktor pemicu pemberontakan masa Bani Umayyah I ini diantaranya adalah yang pertama yakni perebutan kekuasaan. Nah, yang kedua yakni dendam. Nah, dendam ini termasuk faktor yang sering terjadi memicu pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Contohnya dalam kasus Muawiyah dengan Ali. Karena Muawiyah yakin bahwa terbunuhnya saudara Utsman bin Affan, Ali ikut terlibat. Makanya ia menaruh dendam terhadap Ali. Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menurunkan Ali dari pemerintahannya. Dan yang terakhir yakni harta kekayaan yang melimpah. Nah, jadi faktor-faktor tersebutlah yang menjadi penyebab kemunduran Bani Umayyah. Nah, setelah Bani Umayyah mengalami kemunduran, barulah di sini terdapat awal mula kemunculan dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Pendiri dinasti Bani Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Dan dalam revolusinya ini, Daulah Abbasiyah berbekal janji akan mendirikan sistem yang lebih ideal bagi umat Islam daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Peperangan Revolusi Abbasiyah memuncak pada tahun 750 Masehi. Ketika terjadi pertempuran yang menindas runtuhnya Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah terakhir yakni Marwan II berhasil ditangkap dan dibunuh di Mesir. Sedangkan Abdul Abbas As-Saffah resmi memimpin Bani Abbasiyah sebagai khalifah pertamanya. Dapat disimpulkan bahwa kekhalifahan Bani Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Dan pada masanya ini kekhalifahan Bani Abbasiyah sangat berkembang pesat dan menjadikan Islam itu sebagai pusat pengetahuan dunia seperti yang kita tahu. Dan juga kekuasaannya setelah Bani Umayyah runtuh. Dan juga Bani Abbasiyah ini menaklukkan semua wilayah. Dan juga dalam sejarahnya ini Bani Abbasiyah memerintahkan seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Banyak juga dari kelompok yang berbeda yang tinggal di Baghdad seperti Arab, Persia, Yunani, dan juga bangsa Arab. Karena pada saat itu pusat pemerintahan dipindah dari Damaskus ke wilayah Baghdad. Dan dulu selain Islam menjadi agama mayoritas, banyak juga pengaruh dari agama lain seperti Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Dan dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Bani Umayyah. Sebab Bani Abbasiyah ini merasa dinasti Abbasiyah lah yang menjadi atau merasa lebih layak untuk memegang kekuasaan daripada Bani Umayyah. Karena juga Bani Hashim ini lebih dekat kepada Nabi Muhammad daripada Bani Umayyah. Dilihat dari segi garis keturunannya. Jadi berdirinya Bani Abbasiyah ini tidak terlepas dari peperangan yang sangat dahsyat pada waktu itu. Yang awalnya cici dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarganya Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz ini masih memerintah.
dan pertentangan menjadi sangat memuncak pada Khalifah Marwah II. Menjelang berakhirnya dinasti Bani Umayyah ini, terdapat ada kelompok Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Dan kelompok Bani Hashim ini keturunan Ali yang dipimpin oleh Abu Salamah, dari keturunan Abbas yang dipimpin oleh Ibrahim al-Iman. Seperti itu. Dan selain itu juga ada kelompok keturunan bangsa Persia, pimpinan Abu Muslim al-Husaini, yang bekerja sama untuk menaklukkan dinasti Umayyah ini, yang dimana pada akhirnya kaum Abbasiyah ini berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas As-Saffah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Dan juga dapat disampaikan bahwa selama 3 abad Bani Abbasiyah memegang kekuasaan khalifah, mengusung gaya kepemimpinan Islam, dan menumbuhkan kembali ilmu pengetahuan dan juga perkembangan di wilayah Timur Tengah. Dan seperti itulah awal mula dinasti Abbasiyah ini muncul. Baik, kita lanjut ke slide yang keenam, yakni warisan dan budaya yang ditinggalkan. Para khalifah Daulah Bani Abbasiyah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesastraan pada khususnya dan kebudayaan dan pada umumnya. Seni dan budaya yang dikembangkan meliputi seni musik, seni sastra, dan arsitektur, juga kaligrafi. Bangunan-bangunan pada masa Bani Abbasiyah ini umumnya didirikan menggunakan batu bata, dan beberapa istana yang dibangun pada masa Daulah Bani Abbasiyah ini diantaranya Istana Ukhaidir, Istana Kasru al-Zahab, Istana Jausak al-Kakani, dan Istana Qasr al-Ashik. Sedangkan keunikan arsitektur masjid dari masa Bani Abbasiyah ini dapat disaksikan pada Masjid Agung Samarra, Masjid Al-Mansur, Masjid Ibnu Tulun, dan Masjid Al-Khulafa. Nah, warisan dan budaya dari Bani Abbasiyah ini tidak terlepas dari perkembangan yang dilakukan pada masa Daulah Bani Abbasiyah, yang dimana perkembangan pada masa Daulah Bani Abbasiyah ini terasa sangat signifikan sesuai perubahan kehidupan umat Islam dari kehidupan desa menjadi kehidupan kota yang sangat amat makmur. Dan seiring berjalannya waktu, seni dan budaya ini tumbuh bersama dengan kehidupan agama Islam yang dipeluk oleh masyarakat Bani Abbasiyah. Dengan ditaklukkannya wilayah-wilayah yang dulu menjadi pusat budaya, maka bertemulah bentuk budaya dari beraneka ragam etnis yang kemudian melebur dan berkembang dalam suasana Islami. Salah satu penyebab kemajuan peradaban Islam dalam bidang seni budaya dan sastra pada Daulah Abbasiyah ini adalah adanya asimilasi antara bangsa Arab dan etnis-etnis lain yang lebih dulu maju dalam bidang seni. Nah, dulu para khalifah Daulah Bani Abbasiyah ini mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesastraan dan pada khususnya kebudayaan. Dan seni budaya yang dikembangkan meliputi seni musik, seni sastra, arsitektur, dan kaligrafi. Lalu hasilnya pada masa Daulah Abbasiyah ini hidup budayawan dan sastrawan masyhur seperti Abu Tammam al-Jaziz dan Abdu al-Farraj. Ada pula Ibnu Mukaffah yang menerjemah sastra-sastra Persia, dan penyair Arab klasik yang paling terkenal yakni Abu Nawas.
Di sini saya akan jelaskan tentang seni sastra terlebih dahulu, yang dimana kemajuan bidang seni sastra pada masa dinasti Abbasiyah ini dapat dicapai karena para sastrawan diberi kebebasan dan tidak terikat dengan usaha mempertahankan kemurnian Arab. Dan sastra yang berkembang pada masa ini meliputi puisi, terus syair, prosa, dan novel, dan masih banyak lainnya. Lalu pada seni musik, eh sejak zaman Zahiliyah, orang Arab pada umumnya berbakat di dunia musik dan seni suara. Lalu, karena adanya larangan terhadap penggunaan musik dari para ahli fikih, tidak begitu berpengaruh pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Kebaikan hati para khalifah terhadap para musisi pun tidak jarang ditunjukkan dengan memberi tunjangan resmi. Dan pada masa ini, istana kekhalifahan di Baghdad melahirkan banyak sekali penyanyi, pencipta lagu, dan pemain alat musik. Beberapa alat musik yang berasal dari masa dinasti Abbasiyah ini ada kecapi, hurdi, gurdi, alboka, keyboard gesek, timpani, dan masih banyak lainnya. Lalu pada bidang arsitektur, Bani Abbasiyah ini mengembangkan ciri khas tersendiri, terutama dalam hal dekorasi bangunan. Bangunan-bangunan pada masa Bani Abbasiyah ini umumnya didirikan menggunakan batu bata. Seiring kemajuan peradaban masa Daulah Bani Abbasiyah di bidang seni arsitektur dapat dilihat pada bangunan istana dan masjid. Dan beberapa istana dan masjid tadi saya sudah sebutkan tadi di awal pada slide pertama. Mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang warisan dan budaya pada masa Daulah Abbasiyah. Baik, pada slide terakhir ini terdapat penyebab kemunduran dinasti Bani Abbasiyah, yang dimana kemunduran dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Dari faktor internal terlebih dahulu, yang paling dominan berpengaruh terhadap kemunduran dinasti Bani Abbasiyah adalah karena umat Islam meninggalkan ajaran agamanya. Dan faktor eksternalnya yakni kemunduran dinasti Abbasiyah, yakni perang salib dan serangan tentara Mongol. Serangan yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim dalam periode 1905 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan perang salib. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa pihak Kristen dalam melancarkan serangan didorong oleh motivasi keagamaan. Selain itu, perang ini juga menggunakan simbol salib. Nah, bisa dikatakan kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah ini tergolong sangat panjang, mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi atau selama 524 tahun. Semua sumber buku sejarah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat di bawah kepemimpinan dinasti Bani Abbasiyah ini. Tetapi tidak selamanya kejayaan berpihak pada dinasti Abbasiyah ini. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam karya Badriyatin disebutkan bahwa Abbasiyah ini runtuh pada masa disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Dan pada masa ini banyak dinasti yang lahir setelah melepaskan diri dari kekuatan Baghdad di bawah kepemimpinan Bani Abbasiyah. Salah satu alasan dari sekian alasan dinasti tersebut memilih untuk berdiri sendiri, yakni karena menurut mereka penguasa Bani Abbas lebih mementingkan peradaban dan kebudayaan dibanding politik dan ekspansi. Dan dalam buku ilmuwan-ilmuwan lain Muslim yang karya Ehsan Masud dikatakan bahwa akibat dari banyaknya provinsi yang memisahkan diri dari Baghdad, penghasilan pun berkurang. Eksistensi Baghdad ini menyusut dan kekuatan sang khalifah pun menurun, serta sistem-sistem irigasi pun mulai rusak karena kurangnya pemeliharaan sehingga produksi pertanian anjlok dan drastis.
Dari dua pernyataan saya yang disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan masyarakatlah yang membuat banyak provinsi memutuskan untuk memisah diri dari kekuasaan Baghdad sehingga Abbasiyah melemah. Lalu setelah membaca situasi Baghdad yang semakin melemah pada tahun 1253, Hulagu kan melancarkan serangan dari Mongol untuk meruntuhkan kekhalifahan Bani Abbasiyah ini. Pasukan Hulagukan ini menyapu bersih semua atau segala yang mereka lalui dan akhirnya pada tahun 1258 di Baghdad yang pada saat itu menjadi pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan jatuh ke tangan bangsa Mongol, dan disitulah awal mula Islam mengalami kemunduran yang sangat pesat. Islam bukan hanya mengajarkan tentang masalah keagamaan, tetapi juga lengkap beserta pengajaran mengenai tatanan hidup negara. Negara pun perlu dibela dan dijaga. Dan alasan runtuhnya dinasti Abbasiyah yang kuat itu dapat dijadikan pelajaran bahwa membangun suatu negara yang makmur dan maju itu tidaklah sesulit mempertahankannya. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari runtuhnya atau mundurnya dinasti Bani Abbasiyah ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya tentang dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.